Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana kedua nikmat ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam ataupun tidak bisa diatur. Ini murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan tidak pernah kita duga, tiba-tiba sudah menjadi sakit. Kesempatan sudah kita rencanakan dengan baik, namun karena Allah tidak mengizinkan, kesempatan itu pun tidak ada. Alhamdulillah, dalam perjalanan kajian kita dalam setiap bulannya, kesempatan itu selalu ada, alhamdulillah, dan itu merupakan kesyukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai nikmat lain yang tentunya kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya untuk kita menjalani hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sallim ala sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul atau tema besar kita pada pagi hari ini kajian hadis tentang Jawami'ul Khair, kumpulan kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau sharing tentang apa saja yang menjadi hadis Rasulullah tentang sebahagian daripada kebaikan yang menjadi statement atau pesan Rasulullah kepada kita semua, yaitu hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, oleh Maulana Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kelapangan daripada kesempitan seorang mukmin di dalam kesempitan atau masalah di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan masalahnya, kesempitannya, kesulitannya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan, bahkan sudah pernah membaca barangkali tentang kesempitan, kesulitan, kekhawatiran nanti akan hari kiamat, kejadian hari kiamat itu, di mana secara singkat bahwasanya kejadian hari kiamat itu adalah masa yang sangat panjang, karena masa di dunia lebih sedikit, lebih pendek dibanding masa di akhirat nanti. Artinya hari di akhirat itu lebih panjang daripada hari di dunia ini. Untuk melewati satu hari saja pun kita akan sulit. Bahkan kita di tengah kegelisahan, kegundahan, dan matahari juga dekat dengan kita, dan kemudian semua serba panik dan seterusnya, dan kita menunggu ya. Bahkan dalam suatu hadis itu kita katakan, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di masjid ini ketika khutbah, bahwasanya nanti di hari kiamat saking lamanya menunggu giliran untuk dihisab, sampai-sampai ada satu kaum yang berinisiatif untuk mencari pertolongan, yaitu tentang hadis qudsi yang menceritakan tentang syafaat. Segerombolan atau sekelompok orang ini akan menyelusuri semua orang yang mereka kenal dengan Nabi. Mereka tanya Nabi. Salah satunya adalah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mereka tanyakan seperti apa dan bagaimana caranya agar dipermudah dan dipercepat untuk dihisab. Belum cerita nanti hisabnya baik atau tidak,
tapi kapan dihisab itu menunggu agak lama, menunggu sangat lama ya, sangat panjang. Nah ini yang dimaksud dengan kurabu yaumil kiamah, kesulitan di hari kiamat nanti. Maka kata Rasulullah, siapa yang melapangkan orang atas kesulitan ke orang-orang yang beriman, maka Allah akan lapangkan nanti kesulitannya di akhirat. Allah akan bantu merasa bahwa dirinya mampu untuk menunggu dan menjalani hisab tersebut di tengah panjangnya antrian mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semacam penetapan, sebuah kepastian, statement, man, siapa. Kemudian dijawab oleh Allah, dijawab oleh kalimat setelahnya, Allah akan, siapa yang melapangkan, Allah akan melapangkannya gitu. Wa may yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya bukan saja nanti di akhirat tapi juga di dunia ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Tapi ini sebenarnya penguatan. Bahkan orang yang tidak membantu saudaranya pun Allah bantu. Tapi ini sebuah kepastian. Sebuah kepastian Allah memastikan Rasulullah melalui lidah Rasulullah bahwa jika kamu membantu saudaramu, yakinlah Allah akan membantumu. Kenapa? Allah akan membantu hambanya selama seorang hamba membantu saudaranya yang lain. Maka tidak ada cerita atau istilah ketika kita membantu orang lain lalu kemudian di saat berbeda kita kesulitan, teman kita tersebut tidak membantu kita, langsung kita kecewa. Lantas kita kecewa. Di saat dia kesulitan saya membantunya, tapi begitu saya kesulitan dia itu tidak ada dalam kamus orang yang beriman. Artinya kita itu hanya murni untuk membantu orang lain meskipun kedepannya orang tersebut tidak membantu kita. Karena nanti kalau ternyata kemudahan itu, bantuan itu tidak ada di dunia, pasti akan Allah kasih di akhirat nanti. Dalam Durratun Nasihin itu pernah saya baca, meskipun para ulama mengatakan dalam Durratun Nasihin itu kitabnya itu ada hadis-hadis dhaif dan bahkan itu mayoritas hadis dhaif. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah cerita seorang ulama ya, yang ahli ibadah, beribadah siang malam dan seterusnya. Namun dalam hal rezeki sangat sempit, sulit. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan, untuk diberikan rezeki yang banyak. Lalu kemudian dia mimpi. Lalu kemudian dia dalam mimpinya melihat bahwa dia mengambil emas dalam susunan seperti tembok begitu, bata, dan dia mengambil satu bata. Lalu kemudian ketika dia terbangun terjaga, maka emas itu pun ada. Emas itu pun ada. Lalu kemudian beristighfar kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun. Ternyata permintaan rezeki itu di dunia ini akan mengurangi tabungan kita di akhirat. Maka kemudian dia beristighfar. Lalu kemudian dalam cerita itu, kalau tidak salah dalam mengingat, kemudian ketika dia mimpi itu dia kembalikan lagi itu bongkahan emas yang seperti bata tadi. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketidaksabaran kita untuk menanti balasan dari Allah itu Allah akan berikan di dunia, namun jika tidak diberikan Allah pasti akan ganti di akhirat. Mengingat bahwa kondisi akhirat itu sangat sulit, tentu orang yang meminta di dunia tidak dikabulkan padahal dia ahli ibadah, tentunya dia harus bergembira, senang bahwa nanti di akhirat akan diberikan
yang lebih baik di dalam kondisi kesulitannya. Karena kesulitan yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan kesulitan yang ada di akhirat. Sesulit-sulitnya kita, mohon maaf apabila kita tinggal di komplek, sesulit-sulitnya kita itu tetap makan 3 hari sekali gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kesulitan yang ada dalam hati kita itu kadang-kadang sulit untuk membayar cicilan ya. Sulit untuk memberi mobil yang baru ya. Sulit untuk mengembangkan bisnis. Dan kita berkontribusi kepada orang lain dan berharap supaya bisnis kita berkembang dengan pesat, dan itu kita sudah merasa sulit. Padahal kita masih makan, masih tertib, lauknya segala macam masih lengkap dan seterusnya. Nah, tapi karena kita sudah lupa bahwa kecukupan untuk diri kita itu tidak hanya itu ya. Bahkan yang tersier pun, kebutuhan tersier kita anggap kadang-kadang primer. Nah, itulah yang terkadang kita lupa bahwasanya kesulitan yang ada di dunia. Lalu kita menulis di status ya. Lalu kita menuliskan keluhan kita dan seterusnya, gagal lagi dan seterusnya. Padahal kesulitan yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan kesulitan artinya kesulitan akhirat jauh lebih besar, berat yang akan kita hadapi nanti. Kemudian wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, termasuk menuntut ilmu atau menempuh jalan untuk menggeluti ilmu, cinta ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masih jalannya ya. Allah akan tunjuki jalan. Karena dengan ilmu itu tentu berbeda orang awam dengan orang yang berilmu. Setiap pagi kita di sini, saya lihat tetap selalu menyaksikan YouTube-nya. Setiap pagi kita ada kajian, tazkirah, mengingat, saling mengingatkan. Tentu itu adalah jalan. Karena kita sendiri bisa saja lalai dan tidak terpikirkan tentang hal itu. Padahal terkadang amalan itu kecil. Amalan yang kecil itu apabila kita lakukan, itulah yang memudahkan kita nanti untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini artinya untuk memudahkan saja ya Bapak Ibu, karena ada orang berilmu, cinta ilmunya saja ya. Berdebat, menang berdebat. Masalah agama, akidah, syariah, menang, tapi dalam pengamalannya nihil. Itu yang menjadikan sebagian dari teman-teman itu pindah ke paham-paham lain, karena dia melihat personalnya. Kita misalkan seperti NU, mohon maaf, atau daripada kiai-kiai, atau daripada kita lah yang orang awam dari yang biasa berpaham Asy'ari ya. Kita yang di kampung ini, kita tahu bahwa puasa Senin Kemis itu sunnah, Rasulullah menganjurkannya. Namun ketika kita di hari Kamis atau Senin, ternyata satu hari tidak puasa juga. Nah, orang melihatnya, dia punya ilmu untuk puasa sunnah tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini menjadi catatan bagi sebagian orang. Oh, ternyata dia punya ilmu nggak dilakukan juga. Itu yang kemudian menjadikan dia berpaling ke paham lain. Ya. Kemudian dalam istilah tolong menolong. Nah, kadang-kadang di kita masyarakat tolong menolong itu kurang efektif, kurang aktif ya, sehingga banyak atau sebagian daripada teman kita itu merasa ada yang lebih memperhatikannya. Nah, ketika kita tinggal di suatu komplek, kemudian ada satu orang yang susah, 2 orang atau 3, kita tidak membantunya. Bahkan terkadang kita nggak tahu dia sedang susah, karena kita tidak mencari, menelusuri. Kita lebih sibuk kepada menelusuri kesalahan orang lain, tapi tidak menelusuri kesulitan teman kita. Sebagian juga menelusuri kesulitan orang lain, tapi untuk mengomentari dan mengata-ngatai. Nah, ini yang terbalik ya. Jadi banyak di antara jamaah yang terkadang dia berpaling ke paham lain karena menganggap bahwa paham lain itu lebih peduli kepada. Bahkan ada yang tidak agama, karena yang lain itu dia lebih namanya awam. Dia lebih praktis ya.
Hari ini saya dapatkan bendanya. Inilah yang lebih terbukti dibanding teman-teman saya omdo, omongan aja, omongan doang. Memang di samping saya itu ustaz gitu, tapi dia tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi pada saya. Di samping saya itu orang kaya, sering ke masjid, tidak pernah absen. Ada kajiannya juga, tapi tidak pernah dia melihat saya. Itu kecemburuan sosialnya. Yang semestinya memang dalam dalam urusan itu bukan urusan kita, tapi dalam agama itu termasuk urusan kita. Karena menolong atau membantu orang lain itu membantu kita nanti di akhirat. Bukan membantu dia sebenarnya, tapi membantu kita di akhirat. Kemudian wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hadisnya agak panjang. Siapa dan tidak ada satu kaum yang berkumpul di baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, yaitu masjid seperti ini. Yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum. Ini hadis yang akrab di kita yaitu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar di antara mereka, memperbaiki, mengoreksi. Kalau kita sebutnya adalah tadarus, dan membaca di sini disebut dengan tadabbur. Tadabbur itu misalnya seperti mengundang ustadz tentang tafsir atau tentang fikih perbandingan. Itu disebut dengan tadabbur karena fikih itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, maka yang seperti ini illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi di awal tidaklah seorang kaum berkumpul di di masjid dan di dalamnya mereka tadabbur, membaca, saling bertazkirah kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, kemudian nafsu yang terkontrol. Setelah hati kita tenang, nafsu kita juga terkontrol. Balasan atau pahala yang diberikan Allah langsung kita rasakan sakinah, ketenangan. Dimana kalau ketenangan ini tidak bisa dibeli. Kalau dalam doa kita untuk orang yang menikah itu sakinah mawaddah. Kalau sakinah itu tidak bisa dibeli. Tapi kalau mawaddah itu bentuk materi. Jadi sakinah itu tenang, mawaddah itu mencintai, tapi karena memang saling mencukupi saling mencukupi, ada rumah, ada kendaraan, itu mawaddah. Tapi kalau mawaddahnya hilang, masih ada sakinahnya, masih aman. Tapi kalau mawaddah hilang, sakinahnya hilang, repot. Itu yang disebut dengan perceraian dan seterusnya. Jadi sakinah ini adalah ketenangan. Yang dimaksud adalah Allah memberikan ketenangan dalam hati kita apabila kita ingin apabila kita selalu ikut berjamaah, kemudian ikut majlis seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menggelontorkan rahmat kepada mereka. Rahmat ini adalah sesuatu yang tidak bisa juga kita sengajakan. Kita berbuat baik, belum tentu Allah akan memberikan rahmatnya. Kita bersedekah dan seterusnya, belum tentu Allah memberikan rahmatnya. Karena bisa jadi dalam sedekah, kebaikan kita itu masih ada niat iri dan seterusnya. Namun ketika kita berkumpul di masjid atau di suatu majlis, di dalamnya itu kita membaca Al-Quran, Allah langsung memberikan rahmatnya. Meskipun kita dalam niatnya tidak terlalu ikhlas, tapi kita ikut, kita paksakan, Allah berikan rahmatnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya, Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Kemudian wahafathumul malaikah, para malaikat itu menutupi jamaah dari atas, menutupi jamaah itu dengan sayapnya. Wahafathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sengaja mengumumkan bahwa inilah hambaku yang beriman.
Biasanya kalau kita diumumkan di antara para banyak orang lain itu karena dua. Yang pertama karena prestasi, yang kedua karena memang kasus ya. Nah, karena kita ini kebaikan, Allah umumkan di antara para malaikat, inilah hamba Allah, hambaku yang beriman dan taat. Nah, kita di majelis ini atau kita di tempat ini, Allah betul-betul sebutkan kita inilah hamba Allah yang selalu mengingatnya. Dengan bangganya Allah mengatakan demikian. Artinya Allah sangat suka dan senang dengan kita yang bermajelis seperti ini. Oman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu bihadzal lafzi Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadisnya lumayan panjang. Nanti kita persingkat aja. Selebihnya nanti kita akan berdiskusi, saling menambahkan tentang hadis ini. Kita langsung kepada penegasan hadis. Dari hadis yang panjang ini kita penggal jadi 3. Yang pertama adalah membantu orang lain, membantu kesusahan ya, meringankan kesusahan orang lain, kesulitan orang. Yang kedua itu adalah menuntut ilmu atau cinta ilmu. Yang ketiga adalah keutamaan bermajelis ya, keutamaan ikut dalam kajian. Jadi yang pertama yang menjadi penegasan dari hadis adalah al-muslimuna jasadun wahid. Karena di awal man-nafasa, siapa yang memberikan kelapangan atas kesulitan orang lain, Allah akan lapangkan, Allah akan bantu kesulitannya nanti di akhirat. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kesulitan itu sangatlah sulit ya. Al-muslimuna jasadun wahid, orang yang Islam itu seperti satu jasad, satu badan ya. Ini alasan pertama ya, kenapa kita harus meringankan atau membantu kesulitan orang lain. Inna afrada mujtama'il imani wal islam a'dha min jasadil wahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu meskipun banyak tapi dia seperti satu jasad. Yatahassasu kullu minhum min masyairil akharin wa tamba'atsu bi ahsasihim. Muslim yang satu akan merasakan apa yang dirasakan oleh muslim yang lain. Itu tandanya satu tubuh ya. Fayusyarikum afrohum ahzanahum. Maka sebenarnya ketika teman Islam kita atau teman kita orang yang beriman merasakan kesenangan, tentu kita ikut senang. Tetangga kita mobil baru, alhamdulillah kita ikut senang. Kalau kebalikannya berarti terbalik. Kita tidak termasuk orang yang berarti kita memisahkan dia itu dia, saya dia. Padahal tetangga kita adalah orang yang beriman. Rasulullah menyatakan orang yang beriman, orang yang Islam itu seperti tubuh, satu tubuh ya. Kemudian wa ahzanahum ya. Ketika tetangga kita, teman kita itu sedih, kita juga ikut merasakan sedih. Bukan malah rasain gitu ya dan seterusnya ya. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat itu terbalik ya. Kalau teman kita dapat nikmat, kita iri dan hasud dan seterusnya. Kalau teman kita sedih, kita seolah-olah tidak merasakan atau kita kadang-kadang syukuri dan seterusnya ya. Ini yang tidak baik yang ada di masyarakat kita. Apabila masih ada yang seperti itu, tentunya dari hadis ini kita akan berubah karena al-muslimuna jasadun wahid ya. Kemudian dalam hadis benar jelas, masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahimihim wa ta'atufihim maslul jasad. Yang dimaksud dengan satu jasad itu adalah dalam kasih sayangnya. Kemudian dalam hubungan sosialnya itu seperti jasad, satu tubuh. Ija istaka minhu adun tada alahu sairul jasad bisahari wal huma ya. Yang dari disebut dengan satu jasad, satu tubuh itu adalah apabila salah satu daripada anggota tubuh kita merasakan sakit, maka tubuh yang lain, anggota tubuh lain juga merasakan. Seperti dicontohkan di sini seperti demam, pusing, ya, sakit kepala. Tentu anggota tubuh lain juga merasakan dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud dengan mislul jasadil wahid, seperti satu. Yang kedua,
kurabud dunya adidah. Yang diambil daripada hadis itu adalah tentang kesulitan, kekhawatiran di dunia sangat banyak. Wa turuku tanfisiha mutanawiyah, dan cara menyelesaikannya itu bermacam-macam. Innal hayata malaun bil muta'ib wal aqdar. Karena kehidupan ini dipenuhi dengan permasalahan. Maka penceramah itu bilang bahwa kalau hidup ini penuh dengan masalah, kalau tidak suka masalah maka mati dulu. Kita mendapatkan masalah yang hari ini masing-masing kita sudah punya masalah, selesai masalah itu akan muncul masalah lain. Nah, gitu. Karena kadang-kadang sekarang misalnya kita masalah kurang duit, setelah banyak duit muncul masalah lain. Nah, tidak nyenyak tidur, atau kita selalu capek karena selalu kesana kemari membelanjakan duit kita dan seterusnya. Nah, itu punya negatif atau masalah lain, dan masalah itu tidak pernah akan selesai. Kemudian bagaimana caranya untuk yang dimaksud daripada hadis ini tadi apa? Melapangkan seseorang daripada kesulitan atau permasalahan dunianya. Caranya adalah nusratuhu wa takhlisuhu minaz zulum, menyelamatkan teman kita daripada kezaliman. Wa min sya'nil muslimi alla yuqa dzulman fi akhil muslim walakin hadza la yakfihi. Artinya apabila kita itu ingin menyelamatkan orang atau teman saudara kita daripada permasalahan dunia, kesulitan dunia, maka tentunya kita harus langsung terjun untuk menyelamatkannya, yaitu dengan membersihkan, menolongnya daripada kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kezuliman dirinya kepada dirinya atau kezuliman orang lain kepada dirinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, aw mazluman, atau saudaramu yang sedang dizalimi. Nah, ini ada dua-duanya. Saudara kita yang muslim ini berbuat zalim dan yang dizalimi harus ditolong. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman, apa ra'aita idza kana dzaliman, kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, seorang sahabat heran, kenapa kita harus menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Qala tuhajjijuhu aw tamna'hu, tolonglah dengan mencegahnya. Orang yang zalim itu harus kita tolong dengan mencegah kezalimannya. Maka kalau kita pribadi, apabila kita salah lalu kemudian ditegur oleh orang lain, itu artinya kita ditolong oleh orang lain. Jangan balik sebaliknya. Artinya ketika kita ditegur dan kita merasa harga diri kita turun, lalu kita kemudian marah, itu sejatinya tidak mengetahui hakikat bahwa teman kita itu sebenarnya sayang ke kita, meskipun dengan nada untuk mencela. Kita apa aja, kita sweet aja, kita tukar aja langsung, oh dia baik gitu ya, untung gitu. Maka kalau misalkan ada seorang yang mencuri, kemudian padahal dia baru pertama kali mencuri udah ketahuan naas, itu berarti Allah sayang ke orang itu ya. Jadi jangan sampai kita padahal baru pertama kali nyuri udah ketahuan. Nah, bahkan orang yang korupsi itu sekali korupsi dia kedapatan, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada dirinya. Orang yang korupsi tidak pernah ketahuan, dan itu banyak kemungkinan, berarti Allah tidak sayang kepada. Dan kemudian juga orang yang menzalimi dirinya, misalnya berbuat maksiat tanpa diketahui orang lain. Karena aib kita ini banyak aib kita ini banyak. Nah, ada aib kita ini yang banyak ini sangat sedikit diketahui orang, karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aib kita itu ada, kemudian sama itu dengan cara itu sama dengan menzolimi diri kita. Maka kalau ada nasihat meskipun tidak menyinggung ke kita, kita koreksi diri kita. Ada enggak nasihat itu dalam diri kita? Lalu kemudian kita perbaiki, tidak usah kita kasih ke orang lain, kasih tahu ke orang lain. Karena berterus terang kepada orang lain itu tidak menyelesaikan masalah.
Kita mengadu kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah data untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi menyelesaikan masalah itu bercerita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau ada nasihat, kita jadikan itu untuk perbaikan diri kita, walaupun itu secara diam-diam, karena kita sedang berbuat zalim, menzolimi diri kita, karena ujungnya nanti kita akan masuk neraka. Maka oleh karena itu kita mendengarkan nasihat penceramah dan orang yang kita dengar dan seterusnya kebaikan, kita perbaiki secara diam-diam juga tidak apa-apa, karena aib itu memang harus kita tutup dari orang lain. Kemudian dengan cara menolongnya, fa inna dzalika nasruhu, pencegahan pencegahan kezaliman, perbuatan zalimnya itu, itulah yang disebut dengan pertolongan. Jadi Rasul kita itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh diam apabila kita melihat kemungkaran, karena sesungguhnya orang yang berbuat mungkar itu adalah sedang berbuat zalim. Wa inistansurukum fid din fa alaikumun nasr. Ini ayatnya dalam surah Al-Anfal ayat 72. Artinya kita tidak boleh tinggal diam apabila kita mengetahui suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tidak boleh tinggal diam. Jika kamu dimintai mereka pertolongan tentang masalah agama, fa'alaikumun nasr, maka kamu harus menolongnya. Artinya ketika kita melihat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh saudara kita dan itu kesalahan seperti misalnya korupsi, harus kita cegah tanpa harus mengadukannya tentunya. Jangan diadukan dan kita cegah, jangan sampai kamu lakukan lagi. Dalam agama kita, terlepas kalau dia ketahuan, itu beda pasal lagi dan seterusnya. Artinya bukan juga ini untuk menutupi kesalahan orang lain, tapi kita bentuk mencegah, jangan lakukan itu, nanti kamu berat akibatnya dan seterusnya, kita berikan nasihat. Kemudian ada hadis yang sangat sangat memaksa memaksa, mau tidak mau kita harus menolong teman kita. Man uzila indahu mu'min falam yansurhu, siapa yang melihat seorang yang beriman sedang disakiti, falam yansuruhu, dan orang beriman itu tidak kita tolong, wa huwa qadirun ala yansuruhu, sementara kita mampu untuk menolongnya, azzalahullahu ala ru'usil khalaika yaumil qiyamah, Allah akan mempermalukan kita nanti di hari kiamat di depan semua makhluk. Artinya hari ini mungkin kita melihat suatu keanehan dan seterusnya, maka kita harus berani mengungkapkan keanehan kekurangan itu. Kenapa? Karena kita mampu. Terkhusus seperti misalnya seperti di Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya rakyat ini punya kemampuan dalam mengungkapkan. Di saat kita punya kemampuan untuk mengungkapkan suatu kekurangan dan seterusnya, tapi kita tidak melaksanakannya, nanti di akhirat kita dipermalukan oleh Allah di depan para makhluk yang lain. Kemudian yang bisa kita ambil daripada hadis tadi adalah ifraduhul mal in ihtaja ilal mal. Salah satu daripada cara kita untuk membersihkannya, untuk menyelesaikan masalahnya, masalah dunianya adalah yang berkaitan dengan hal yang biasa, yaitu hutang. Ifraduhul mal in ihtaja ilal mal, memberikan bagian harta kepada saudara kita yang membutuhkan jika dia membutuhkan harta. Artinya berbagi, sosial. Jadi sederhananya apabila kita di satu komplek, kemudian kita mengetahui seseorang yang butuh, maka itu sebuah sunnah Rasulullah untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan itu. Qad yaqul muslimu fi dha'iqati maliyah fa yahtaju ila nafaqatil bani. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa di tengah-tengah itu ada orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial atau dalam hal harta. Maka seyogyanya kita seorang yang beriman membantunya tadi bukan untuk
karena kita untuk mencalonkan atau karena berharap yang lain. Tidak. Adapun nanti dalam sosial kita diangkat derajatnya itu soal biasa, bonus. Tapi hakikatnya tujuan kita adalah dengan kita membantu masalah finansialnya, maka kita nanti akan dibantu oleh Allah untuk dilapangkan, dimudahkan di hari kiamat. Itu iznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam di dalam Al-Qur'an disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, wa aqridullaha qardan hasana, dan memberikanlah hutang kepada orang yang membutuhkan. Ya. Artinya ini digandengkan. Setelah kita sholat, perintah sholat kita laksanakan, kemudian kita perintah zakat kita tunaikan. Nah, tidak cukup, juga harus mau menghutangkan duit kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat orangnya itu misalkan membutuhkan, jangan sampai tetangga kita itu sampai terjebak pada pinjol dan seterusnya. Nah, karena kita masih ada, tentu itu harga diri kita sebagai tetangganya dan kita memiliki kemampuan itu, ya, maka harus kita bantu. Karena itu adalah masalah finansialnya, dan itu masalah yang sangat krusial untuk kita selesaikan. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, emang apa perbedaan antara sedekah dengan hutang? Dengan menghutangkan itu, ya, memberikan hutangan kepada orang lain. Kelebihan daripada yang lebih mulia katanya itu, ya, yang lebih banyak pahalanya adalah menghutangkan kepada orang lain dibanding bersedekah. Ya. Kenapa demikian? Kalau sedekah itu kita berikan orang, belum tentu dia punya butuh. Ya. Orang yang minta-minta, misalnya, waliyazubillah, orang yang minta-minta itu belum tentu dia nggak punya harta. Karena pernah kita dengar orang yang meminta-minta, mohon maaf, orang yang minta-minta di jalan itu bahkan lebih gajinya setingkat UMR gitu, ya, penghasilan dia. Bahkan kita yang mengajar di sekolah lebih sedikit gajinya dibanding dia. Itu artinya bukan berarti menyuruh merendahkan, tidak. Tapi orang yang meminta-minta, belum kita bersedekah, belum tentu dia ini, ya. Tapi orang yang berhutang itu sudah pasti butuh. Maka di saat dia butuh, pertama pertolongan kita, yang kedua menyelesaikan masalahnya, itu sebuah kebaikan. Maka itu sangat besar pahalanya menghutangkan gitu. Kemudian qurabu yaumal qiyamati wal khulasu minha. Ini menceritakan, dalam hadis itu menceritakan tentang kesulitan nanti di hari kiamat, ya. Kenapa Rasulullah menyinggung tentang Allah akan selamatkan, Allah akan bantu nanti dalam kesulitan akhirat? Karena memang ada hadis yang lain, ya. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ya jama'allahul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah nanti akan mengumpulkan manusia mulai dari yang paling awal sampai akhir di dalam satu tempat. Kemudian fayasma'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar wa tadanus syamsu minha fayablughan nasu minal kubri wal ghammi ma la yutikun wa la yahtamun. Dan dalam kondisi perkumpulan itu semua manusia tidak merasa enak, ya. Kemudian merasa kesulitan sebenarnya macamnya. Fayaquluna nasu ba'dhum li ala tarawna ma balakum ala tanzuruna ma yashfa' lakum inda rabbikum ana. Jadi apakah di sana tidak ada pertolongan gitu, ya, para sahabat itu. Kemudian di dalam hadis lain, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatun urat, ya. Nanti di hari kiamat itu, tadi di Pisoidin Wahid, di satu tempat itu akan dikumpulkan mulai dari umat yang pertama sampai terakhir. Kemudian hufatun urat, dalam semuanya tidak memakai busana, tidak memakai pakaian. Lantas sahabat yang lain mengatakan, apakah tidak satu orang nanti memandang yang lain, melihatnya? Pada Rasulullah SAW menjawab, dalam hal kondisi seperti itu, orang tidak lagi mementingkan melihat orang yang di sekitarnya, karena permasalahannya yang sangat luar biasa, kesulitan yang dialami, karena dia tidak konsen lagi untuk melihat orang lain. Itu gambaran daripada qurabu yaumal qiyamah.
Artinya kesulitan di hari kiamat itu sangat sulit, ya, sangat sulit sekali. Maka dengan melapangkan orang di dunia, membantu kesulitan, memberikan solusi, itu sebagai salah satu cara untuk kita nanti dilapangkan, diberikan kemudahan di akhirat. Wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah. Apabila ada orang yang mempunyai kesulitan, panadhiratun ila maisarah, maka orang yang lagi tenang, punya kemudahan, punya finansial lebih, seharusnya membantu orang yang kesulitan itu. Kemudian Allah Ta'ala aula bitasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sangat mudah dan gampang untuk memberikan kemudahan kepada kita semua, ya. Namun terkadang kemudahan itu kita tidak rasakan. Nah, kalau kita tidak memudahkan orang lain, maka nanti kita akan tidak akan diberikan kemudahan di akhirat, ya. Sebaliknya, jika kita memudahkan, maka Allah akan memudahkan. Dalam surah Al-Furqan ayat 26, orang yang tidak tidak memberikan kemudahan untuk agamanya, tidak memberikan kemudahan untuk sosialnya, al-mulku yauma idzil haqqir rahmat wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kemudian ada banyak hadisnya, ya, banyak Al-Qur'an ayatnya, seperti misalnya dalam surah Al-Mudassir, ya. Alal kafirina ghairu yasir. Orang kafir itu tidak ada kemudahan, ya. Dan maka kita harus berlomba-lomba untuk disebut sebagai orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kebanyakan orang yang kebanyakan orang yang disiksa, kata Rasulullah itu di dalam kitab ini, kebanyakan orang yang dihisab itu nanti dan mendapatkan kesulitan di akhirat itu adalah umat yang ketika melihat temannya menderita kesulitan namun dia tidak memberikan kemudahan. Itu termasuk mayoritas yang akan mendapatkan kesulitan di hari akhirat nanti. Kemudian ada yang disebut dengan perbandingan, ya. Perbandingan itu contoh-contoh dalam ini siapa yang memberikan kelapangan, Allah akan lapangkan itu sepertinya contoh, ya, bagi kita, ya. Contoh bagi kita artinya ultimatum, ya. Dan kita sebagai orang yang beriman wajib taat, ya, kepada sunnah yang seperti ini, wajib. Innama kana qaulal mu'minin idza da'u ila rasul. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, artinya untuk melaksanakan perintah Allah Rasulnya, liyakum bainahum, untuk kebaikan, ya, aturan hidupnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, hendaknya mereka berkata, kami mendengar dan kami mematuhi, yaitu, ya. Jadi faedah kita mengaji tentang hadis yang tentang melapangkan orang lain ini, tentunya perlahan-lahan harus kita lakukan, jadikan sebagai pedoman kita agar kita menjadi orang yang mendapatkan kemudahan nanti di hari akhirat. Di sini juga banyak contoh tentang cerita-cerita tentang sahabat dan seterusnya. Kemudian di dalam hadis tersebut ada lagi yang disebut dengan man salaka tariqan, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang cinta ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan baginya menuju ke surga. Maka dengan hadis ini tentunya memberikan, biasa kita lihat dalam undangan kajian itu, ini hadisnya selalu disematkan dalam undangan itu, man salaka tariqan dan seterusnya. Jadi ini artinya anjuran untuk kita untuk selalu cinta ilmu, salah satunya dengan mengikuti kajian. Kita membuka YouTube, kemudian kita melihat ustadz ceramah-ceramah, itu juga termasuk daripada pecinta ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta akan cinta kepada orang yang seperti itu. Kemudian wa ma ijtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Nanti ini perkumpulannya, ya.
Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya perkumpulan yang dimaksud adalah kalau kita dalam keseharian kita disebut dengan majelis atau majelis taklim, atau itu kajian, tadabbur, tazkirah, muzakarah, banyak modelnya. Nah, jadi bagi kita yang misalnya biasa menyampaikan kebaikan, maka kita juga harus ada perkumpulan kita ya. Kan seyogianya penceramah atau ustadz itu juga dia harus punya kajian sendiri juga ya. Jangan sampai dan kalau kita misalnya tahu tentang suatu ilmu, bukan berarti kita tidak mengikuti kajian tentang itu ya. Kalau kita tinggal di suatu komplek dan kita ternyata guru agama misalnya, lalu kemudian ada kajian di masjid dan kita tidak mengikuti karena kita sudah tahu yang disampaikan, bukan ya. Tapi kita juga harus sebagaimana orang lain juga mengisi dengan keilmuannya. Bagaimana seorang penceramah akan menyampaikan kebaikan atau menyampaikan ilmu sementara dia juga tidak ikut majelis. Nah, itu juga kita bisa melihat tipe-tipe orang dalam menyampaikan seperti apa dia dalam mendengarkan. Karena mendengarkan itu lebih sulit dibandingkan menyampaikan. Nah, sangat sulit sekali. Karena ada teman kita kadang-kadang dia tidak suka mendengar, tapi dia suka menyampaikan aja. Mendengarkan online ini yang seperti itu kita tidak disukai ya, karena dia hanya bisa menyampaikan doang ya, tidak mau mendengar, dan itu sangat sulit. Jadi ini beberapa daripada poin-poin yang paling penting menurut saya. Intinya adalah memberikan kelapangan orang lain, Allah akan memberikan kelapangan kita nanti di hari akhirat. Memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan, seperti orang yang berhutang. Kita punya peluang di situ. Apabila ada orang yang berhutang ke kita, ada banyak cara. Yang pertama, dengan menunda waktu yang ditentukan. Apabila dia tidak mampu untuk membayarnya pada waktu yang ditentukan, maka kita tunda bisa kita panjangkan temponya. Nah, kemudian dan kalau kita mau lebih baik lagi, kita lepaskan hutangnya. Nah, itu kita lepaskan. Jadi maka kalau ditanya sedekah apa atau kebaikan apa yang paling bagus cocok untuk kita berikan kepada orang lain, ya kebaikan yang itu bisa membuat dirinya itu berdiri sendiri. Maka dengan memberikan uang kepada orang lain mungkin itu tidaklah hal yang tepat. Memberikan melepaskan hutangnya mungkin tidak. Tapi setelah kita lepaskan hutangnya, apalagi kita berikan, kita bantu perekonomiannya sehingga dia bisa berdiri sendiri. Nah, itu jauh lebih bagus untuk kita. Jadi siapa yang memberikan kelapangan kepada orang lain, kemudahan kepada orang lain, Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat, dan itu luar biasa ya. Dan kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai pengantar untuk kita tentang kumpulan-kumpulan kebaikan yang ada di dalam hadis 36 ini. Ini sudah hadis yang ke-36 ya. Tinggal 6 lagi karena dia cuma 42 hadis ya. Jadi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dalam hal kita membantu orang, apa perlu kita mengatakan kehidupannya, misalnya orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, atau juga mungkin ya juga non muslim, apa perlu kita mempertimbangkan itu atau membantu saling gitu aja? Ya. Baik. Baik. Ada ayat yang mengatakan memberikan sedekah tapi jangan musrif. Musrif itu tidak punya pertimbangan ya. Itu ada juga ya. Tidak punya pertimbangan bisa aja dua. Yang pertama itu memberikan pembantuan kepada satu orang aja, 1 miliar ke orang satu sendiri gitu ya. Tidak dibagi-bagi, itu disebut dengan musrif ya. Berlebihan, maksudnya berlebihan itu
kok satu orang aja? Kenapa kalau 1 miliar itu dibagi bisa ke 10 orang gitu ya misalnya. Kemudian yang kedua itu musrif itu ketika kita memberikan sedekah tidak melihat orangnya. Oh ternyata dia pemabuk. Kita bantu kesulitannya, akhirnya dia menjadi pemabuk lagi gitu ya. Nah, orang yang seperti itu kita lebih bagus memberikan bantuan kepada orang yang lebih baik tentunya. Namun ada langkah-langkah khusus kepada orang yang pemabuk tadi misalnya ya. Tentunya dengan kita kasih nasihat, kemudian kita cara terapi dan seterusnya, itu disebut dengan membantu. Karena membantu di sini itu tidak khusus kepada finansial aja ya Pak ya. Tapi bisa juga kepada yang tidak bentuk materi dan seterusnya, nasihat dan seterusnya. Nah, kalau kita membantu kepada orang yang non muslim bagus ya, karena di kita adalah sosialnya. Sebagaimana mereka membantu teman-teman kita Palestina juga ya. Karena dia kemanusiaannya. Jadi memilih untuk memberikan bantuan itu juga boleh, tapi tidak mengkhususkan bantuan kepada seseorang ya. Tapi kalau misalnya tetangga kita sebelah kanan ini ada pemabuk 2 orang, sebelah kiri ini ada orang yang soleh. Nah, tapi ini atas nama ini sama-sama tetangga ya, semuanya harus dapat. Terlepas dia nanti mabuk lagi ya. Nah, gitu kira-kira. Ataupun dia non muslim, karena dia manusia tentu tidak boleh dibedakan dalam hal persamaannya. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ini, apabila kamu membantu akan di akhirat kamu akan membantu gitu ya. Ini hukum kausal sebab akibat. Tapi ada satu kisah yang menyebabkan seorang itu dermawan begitu di akhirat akan masuk surga, akhirnya diseret itu ke neraka gitu kan. Tapi harus ada dasarnya lillahi ta'ala karena ikhlas itu. Nah ini harus diinikan juga ya saya. Karena keikhlasan untuk membantu orang yang dalam kesulitan. Kedua ini terkait dengan Anfal 72 tadi. Begitu antusiasnya kaum Ansor untuk itu ya, masalah kaum Ansor membantu menolong kaum muhajirin, sehingga siapa yang untuk bahkan sampai siapa yang belum punya istriku ini silakan. Nah, itu seperti itu. Apakah asbabul wurud dari hadis tadi itu karena ini menyebabkan ini sehingga kaum muhajirin tadi, kaum ansor begitu antusias untuk menolong kaum muhajirin? Apakah karena mereka sudah mendengar hadis ini mereka begitu berantusias untuk membantu kaum saudara kaum muhajirin? Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Dia tidak pakai hadis ini, tapi pakai hadis yang di dalam tadi ya, masalul mukminnya gitu ya. Seperti sebuah tubuh itu, yaitu masalul mukminina fi tawaddi wa tarahumi wa ta'atufi mislul jasadi ya. Itu masuk di situ. Kalau yang ini bentuk penyampaian Rasulullah, karena kan kadang-kadang hadis itu tidak karena ada satu sebab disampaikan oleh Rasulullah, karena hadis itu tidak ada, kadang-kadang tidak ada asbabul wurudnya. Tidak ada asbabul wurudnya. Kadang-kadang karena ada yang bertanya, itu menjadi asbabul wurud. Kemudian karena ada satu kejadian yang itu para sahabat itu bingung, maka turunlah ilham ya, wahyu kepada Rasulullah, lalu kemudian beliau sampaikan, itu bentuknya hadis. Itu ya. tidak hadis ini ya. Tapi tadi benar, tadi itu ada catatan juga, siapa yang melapangkan orang lain, Allah akan melapangkannya di akhirat dengan syarat ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saya lihat udah ada di TV itu yang sudah marah-marah ya. Karena dia sudah membantu menggelontorkan duit, tapi ternyata zong, ya kan? Itu termasuk ya. Udah pakai paket katanya 5 itu 300 all include ini, tapi enggak ini itu enggak ada ininya ya, enggak termasuk hadis ini ya. Maksudnya ikhlas ya Pak.
Kalau misalnya mulai hadis kursi gimana Pak? Kenapa? Hadis Qudsi. Kudusi. Qaf dal sin. Ya, Qudsi. Hadis Qudsi itu ya kayak tadi itu, Allah berikan wahyu kepada Rasulullah lalu kemudian disampaikan. Disampaikan itu, tapi semua juga sebenarnya yang disampaikan itu adalah melalui Rasulullah. In huwa illa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya kan. Allah Rasulullah itu pada umum berdasarnya tidak akan memberikan suatu ucapan kecuali telah diwahyukan kepadanya. Tapi ada dua. Yang pertama itu diwahyukan, yang dimaksud adalah memang keseharian Rasulullah itu tidak luput daripada kontrol daripada Allah, maka dia maksum. Ya, maksum. Sebenarnya yang sudah pernah kita ceritakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah berencana di siang hari nanti malam saya akan hadir ke pesta itu. Ya. Begitu malam ketiduran. Allah memang sengaja tidurkan supaya tidak gitu ya. Itu maksum ya. Nah, kemudian ada kadang-kadang yang Rasulullah itu bingung jawab apa ini. Atau di suatu tempat Rasulullah menyampaikan, itu tentunya melalui wahyu Allah, itu disebut dengan hadis qudsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala fil Qur'an, qala Allah taala, bahwasanya Allah berfirman. Ya, biasanya begitu dalam hadis qudsi itu. Jadi itu bentuknya wahyu tapi disampaikan oleh Rasulullah, itu disebut dengan hadis qudsi ya. Maka disebut qudsi. Kalau dia langsung disebut dengan hadis nabawi. Ya. Tadi ada potongan ya, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dikaitkan dengan Allah akan menutup aibnya selama dia menutup aib saudaranya. Yaitu ya. Jadi ini berkaitan dengan itu ya. Kita tutup aib orang lain, nanti aib kita juga ditutup. Kita semua punya aib karena tidak dibukakan oleh orang lain. Tidak boleh dibukakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita rajin membuka aib orang lain. Nanti suatu saat Allah bukakan aib kita. Nauzubillah. Ya begitu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.